Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Asep Rapi Udin, SEMM. Perkenalkan, nama saya Anija Rima Lestari dengan NIM 61201232234 dari kelas RA3 Manajemen SDM. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perencanaan karir atau career planning. Materi ini sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia karena membantu karyawan merencanakan masa depan karirnya sekaligus membantu perusahaan memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Apa itu perencanaan karir? Perencanaan karir adalah proses yang dilakukan seseorang untuk menentukan tujuan karir di masa depan, kemudian menyusun langkah-langkah agar tujuan tersebut dapat tercapai. Perencanaan karir tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga didukung oleh perusahaan melalui berbagai program pengembangan karyawan. Dalam manajemen SDM, perencanaan karir merupakan proses yang dilakukan individu maupun organisasi untuk mengembangkan kemampuan karyawan sehingga tujuan pribadi dan tujuan perusahaan dapat tercapai secara bersamaan. Selanjutnya ada unsur-unsur perencanaan karir, yaitu ada 5 poin. Yang kesatu ada tujuan karir. Tujuan karir merupakan seseorang harus memiliki tujuan yang jelas. Tanpa tujuan yang jelas, seseorang akan kesulitan menentukan langkah yang harus dilakukan. Yang kedua ada kompetensi, yang merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kompetensi terdiri dari 3, yaitu 1. Pengetahuan, 2. Keterampilan, 3. Sikap kerja. Semakin tinggi kompetensi seseorang, semakin besar peluang karirnya berkembang. Yang ketiga ada pengembangan diri. Pengembangan diri ini dilakukan melalui pelatihan, seminar, sertifikasi, pendidikan lanjutan. Tujuannya agar kemampuan selalu meningkat sesuai perkembangan dunia kerja. Yang keempat ada kesempatan promosi. Dan yang kelima ada evaluasi berkala. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah target karir sudah tercapai. Jika belum tercapai, maka rencana dapat diperbaiki. Tujuan perencanaan karir dibagi menjadi 2, yaitu bagi karyawan dan bagi perusahaan. Bagi karyawan di sini ada 5 poin. Yang kesatu, memiliki arah karir yang jelas. Yang kedua, meningkatkan motivasi kerja. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi. Yang keempat, memperbesar peluang promosi. Dan yang kelima, meningkatkan kepuasan kerja. Lalu, bagi perusahaan, yang kesatu ada menyiapkan calon pemimpin. Yang kedua, mengurangi turnover. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, mempertahankan karyawan berbakat. Dan yang terakhir, mempermudah suksesi jabatan. Next, selanjutnya ada tahapan perencanaan karir. Di sini ada 5 poin tahapan perencanaan karir. Yang kesatu ada self assessment, yaitu mengenali diri sendiri. Hal yang dinilai meliputi minat, bakat, kepribadian, nilai hidup, maupun kemampuan. Yang kedua ada menentukan tujuan karir. Dan yang ketiga ada menyusun rencana. Rencana berisi langkah-langkah yang harus dilakukan, misalnya mengikuti pelatihan, mengambil sertifikasi, melanjutkan kuliah, belajar bahasa Inggris, atau menguasai Microsoft Excel. Lalu yang keempat ada implementasi. Semua rencana harus dilakukan secara konsisten. Tidak cukup hanya membuat rencana tanpa tindakan. Dan yang terakhir ada evaluasi. Faktor yang mempengaruhi perencanaan karir di sini terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, biasanya semakin banyak peluang karir. Lalu yang kedua, pengalaman kerja. Pengalaman meningkatkan kemampuan menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, kemampuan. Kemampuan teknis maupun kemampuan komunikasi sangat mempengaruhi perkembangan karir. Yang keempat, motivasi. Orang yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih cepat berkembang.
Yang kelima, minat. Karir yang sesuai minat biasanya menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dan yang terakhir, keenam, kepribadian. Kepribadian seperti disiplin, jujur, dan bertanggung jawab menjadi nilai tambah. Lalu, faktor eksternalnya yaitu kesatu, kebijakan perusahaan, kedua, kondisi ekonomi, ketiga, teknologi, keempat, persaingan kerja, dan yang kelima, dukungan keluarga, dan yang keenam, peluang promosi. Next, ada manfaat perencanaan karir. Di sini terbagi dua menjadi bagi individu dan bagi organisasi. Bagi individu, perencanaan karir membuat seseorang lebih percaya diri, memiliki arah hidup, terus meningkatkan kemampuan, mendapat peluang promosi, memiliki penghasilan yang lebih baik. Lalu, bagi organisasi, perusahaan memperoleh SDM yang kompeten, produktivitas meningkat, loyalitas karyawan lebih tinggi, biaya rekrutmen lebih rendah, lalu pemimpin masa depan yang siap. Nah, studi kasus yang saya ambil yaitu Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin. Studi kasus ini belum memiliki sistem perencanaan karir atau career path yang jelas. Akibatnya, proses promosi jabatan belum terstruktur. Karyawan kurang memahami peluang pengembangan karir dan organisasi kesulitan menyiapkan calon pemimpin. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menyusun jenjang karir berbasis kompetensi agar pengembangan karir menjadi lebih terarah, adil, dan efektif. Lalu yang terakhir ada penerapan dalam dunia kerja. Dalam praktiknya, banyak perusahaan telah menerapkan program perencanaan karir. Beberapa bentuk penerapannya adalah yang kesatu ada career path. Perusahaan membuat jalur karir yang jelas sehingga karyawan mengetahui jenjang jabatan yang dapat dicapai. Yang kedua ada talent management, yaitu perusahaan mengidentifikasi karyawan yang memiliki potensi tinggi untuk dipersiapkan menjadi pemimpin. Yang ketiga ada succession planning. Perusahaan menyiapkan calon pengganti apabila suatu jabatan kosong karena pensiun atau mutasi. Yang keempat ada performance appraisal. Penilaian kinerja digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Lalu yang terakhir ada coaching and mentoring. Karyawan dibimbing oleh atasan atau mentor agar mampu mengembangkan kompetensinya secara maksimal. Kesimpulan materi yang saya bahas ini yaitu perencanaan karir merupakan proses yang sangat penting bagi individu maupun perusahaan. Melalui perencanaan karir, seseorang dapat menentukan tujuan, meningkatkan kompetensi, dan mempersiapkan langkah-langkah untuk mencapai jabatan yang diinginkan. Oleh karena itu, perencanaan karir harus dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan didukung oleh pengembangan kompetensi. Baik, hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.